Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Pagi Mbak, perkenalkan nama saya Nur Fauzia sebagai konselor gizi di sini. Boleh saya tahu siapa nama Mbak? Nama saya Syafira Azahra. Oh, dengan Mbak Syafira Azahra ya. Biasanya dipanggil apa ya Mbak? Syafira. Mbak Syafira. Baiklah Mbak Syafira, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, di sekolah saya kan ada pemeriksaan HB dari Ya. puskesmas. Mm-mm. Jadi saya periksa, kata mbak-mbak puskesmasnya HB saya itu rendah 9. Saya juga ngerasa pusing, lemas, dan juga kadang mengantuk. Jadi saya ingin bertanya kepada Mbak gimana caranya meningkatkan HB. Oh, jadi Mbak pengen bertanya pada saya bagaimana cara meningkatkan HB Mbak karena Mbak memiliki keluhan yaitu pusing, lemas, dan juga sering mengantuk ya Mbak karena HB-nya juga setelah dicek rendah gitu ya. Nah, baiklah, kalau seperti itu kita memerlukan sesi konseling gizi. Nah, di sesi konseling ini saya akan menjelaskan bahwa akan terdapat pengukuran antropometri berupa tinggi badan juga berat badan Mbak untuk mengetahui status gizi Mbak seperti apa. Lalu kita akan melakukan sesi wawancara mengenai pola makan Mbak selama ini itu seperti apa, dan setelahnya baru saya akan menjelaskan makanan apa saja yang saya anjurkan untuk meningkatkan kadar hemoglobin darah Mbak, juga makanan yang tidak saya anjurkan untuk dikonsumsi secara bersamaan ya Mbak. Nah, jadi sesi konseling ini akan berlangsung selama 30-60 menit Mbak. Setelah ini apakah Mbak ada kegiatan lain di luar? Nggak ada Mbak? Oh, nggak ada. Jadi apakah Mbak bersedia untuk melakukan sesi konseling ini bersama saya? Ya, saya bersedia. Baiklah, jika Mbak bersedia, sebelum kita melakukan sesi konseling ini, kita berarti mengukur antropometri Mbak dulu ya Mbak. Mari Mbak. Baiklah Mbak, setelah saya cek tadi, kita dapat tinggi badan Mbak itu 156 ya, dengan berat badan itu 47, benar? Ya, Mbak. Ya. Nah, setelah saya cek, dari pengukuran tinggi badan dan berat badan Mbak ini, status gizi Mbak itu normal Mbak. Jadi Mbak itu nggak kegemukan, nggak kekurusan juga, jadi Mbak itu normal. Nah, berikutnya kita akan melakukan wawancara riwayat makan Mbak selama ini itu seperti apa. Jadi Mbak, kita selanjutnya akan melakukan sesi wawancara di mana saya ingin mengetahui bagaimana pola makan Mbak selama ini sehingga menyebabkan hemoglobin Mbak itu rendah ya Mbak. Nah, boleh saya tahu Mbak sebelumnya kalau Mbak itu sehari makannya berapa kali ya Mbak? Sehari sekali. Sehari sekali. Terus biasanya Mbak itu makan apa aja tuh Mbak? Makan mie. Makan mie. Ya. Lalu apakah Mbak mengkonsumsi sayur atau lauk pauk lainnya? Sedikit. Sedikit. Oh gitu. Kalau dengan buah-buahan gimana Mbak? Jarang. Jarang juga ya Ya. Mbak. Nah, kalau makan sumber protein hewani seperti daging-dagingan, ikan, gitu Mbak, gimana? Jarang juga. Jarang juga. Baiklah Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan Mbak jarang mengkonsumsi itu ya Mbak, nah itu juga menjadi penyebab utama mengapa kadar hemoglobin Mbak itu rendah. Oh iya Mbak, apakah kalau Mbak makan itu Mbak suka minum teh? Nggak pernah. Nggak pernah ya, Ya. jarang juga. Gimana kalau jus-jusan itu jarang juga ya? Iya Mbak. Oh baiklah. Jadi gini Mbak, menurut hasil yang telah saya dapatkan ini, karena kondisi hemoglobin Mbak itu rendah kan, pengen ditingkatkan, jadi sebaiknya kita itu makan dalam sehari kan 3 kali ya Mbak. Lalu di sini juga kita harus mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan pedoman isi piringku. Di mana pedoman isi piringku itu adalah kita makan seperti ini loh Mbak. Kita makan satu piring itu 2/3 dari setengah piring itu nasi, lalu 2/3 dari setengah piring itu sayur. Jadi sayur sama nasi, atau nasi itu bisa diganti sama sumber karbohidrat lainnya Mbak, seperti jagung,
kentang gitu. Itu sama jumlahnya. Lalu 1/3 dari setengah piring ini nanti akan diisi oleh lauk pauk Mbak. Dan juga 1/3 dari setengah piringnya lagi kita akan konsumsi buah-buahan. Nah, itu adalah menu yang baik ya Mbak. Nah, untuk meningkatkan kadar hemoglobin Mbak sendiri, saya sarankan untuk Mbak lebih banyak mengkonsumsi sayuran hijau. Karena hemoglobin itu rendah itu disebabkan oleh kekurangan zat besi dari makanan Mbak konsumsi sehari-hari. Mbak juga bisa menambah kadar hemoglobin Mbak dibantu dengan konsumsi tablet tambah darah seperti salah satu merek yang saya kenal itu Sangobion. Apakah Mbak biasanya mengkonsumsi itu Mbak? Ya, saya biasa mengkonsumsi itu. Oh gitu. Biasanya Mbak konsumsi saat apa? Saat apa? Di waktu apa? Oh, biasanya saya mengkonsumsi itu di waktu malam hari sebelum saya tidur. Oh, sebelum tidur ya Mbak. Udah bagus Mbak itu. Jadi kita ini kan ada yang namanya program pemberian tablet tambah darah. Itu biasanya dilakukan seminggu sekali. Itu nggak apa-apa Mbak untuk terapi membantu meningkatkan kadar hemoglobin Mbak ya. 1 hari 1 kali di malam hari saat Mbak sedang haid. Dan kalau nggak sedang haid bisa dikonsumsi 1 kali dalam 1 minggu di malam hari ya Mbak. Nah, saat mengkonsumsi tablet tambah darah ini atau makanan-makanan sumber zat besi seperti yang saya bilang tadi ada di sayur-sayuran, ikan dan juga daging merah itu, Mbak diusahakan jangan dikonsumsi bersama teh atau kopi ya Mbak. Karena di dalam teh atau kopi itu terdapat salah satu zat gizi yang menghambat penyerapan zat besinya. Nah, sangat dianjurkan jika Mbak mengkonsumsi zat besi itu, sumber zat besi, bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung sumber vitamin C. Ya, seperti salah satu contohnya itu pada buah jeruk, mangga, atau jambu biji ya Mbak. Nah, di situ kandungan vitamin C-nya tinggi sehingga membantu proses penyerapan zat besi pada makanan yang Mbak konsumsi tersebut. Gitu Mbak. Nah Mbak, untuk lebih jelasnya lagi sumber makanan zat besi apa yang dapat Mbak konsumsi itu dan sumber vitamin C yang dapat membantu penyerapannya, nanti saya akan mengirimkan daftarnya ke Mbak ya. Setelah melakukan konseling hari ini, saya berharap Mbak dapat melakukan perubahan pada pola makan Mbak sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan Mbak bisa kesini lagi dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan kemudian untuk melakukan sesi konseling lagi ya Mbak ya. Biar kita bisa tahu apakah ada perubahan saat pola makan Mbak itu sudah menjadi lebih baik lagi. Nanti untuk pengecekan hemoglobin, karena di sini tidak tersedia tenaga gizinya, kita bisa cek di puskesmas lagi ya Mbak. Terima kasih atas waktunya ya Mbak. Ya, sama-sama.